Oh iya, makasih. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Aduh, semangat banget hari ini karena sosiologi banyak. Betul banget. Karena kalian juga udah semangat hari ini, mungkin kita main games dulu biar lebih fokus dan semangat juga. Nah, ibu ada games namanya tepuk fokus. Jadi kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk 3, kalian tepuk 3 kali. Tapi kalau ibu nggak bilang tepuk dan cuma nyebutin angka 1, 2, 3-nya doang, itu kalian nggak boleh nempuk apa-apa, oke? Paham ya? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2. Ya. Saya lagi ngerjain PR lu. Oke, karena mau ngerjain PR apa? Iya. Parah Surya. Tenang. Karena Surya belum fokus, Surya sekarang yang mimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar angkat baiknya kita berdoa dalam hati dan menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Surya. Baik, Bu. Nah, kita nih hari ini mau belajar tentang analisis perubahan sosial dari berbagai aspek dan juga dampaknya terhadap kesenjangan sosial. Tapi sebelum itu, kalian harus perlu tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini buat agar kalian itu memahami apa itu konsep perubahan sosial, terus aspek-aspek apa aja yang ada di perubahan sosial di masyarakat, ya, terus juga konsep kesenjangan sosial, terus apa dampak perubahan sosial terhadap kesenjangan sosial, dan terakhir nanti kita bakalan nge-analisis dan juga menyusun langkah strategis bareng-bareng untuk mengatasi kesenjangan sosial ini. Nah, sebelum masuk ke materi berikutnya, ada pertanyaan untuk kalian. Berikan satu kata yang menggambarin tentang perubahan sosial. Jadi kalau perubahan sosial itu di mata kalian itu kayak gimana sih? Pergeseran, transformasi, pergeseran. Oke, benar banget. Konflik, Bu. Oke. Jangan saja perubahan sosial itu adalah transformasi ataupun pergeseran yang ada di dalam masyarakat, dan biasanya itu mereka mengubah ya pola perilaku, interaksi sosial, dan juga lembaga sosial dan juga struktur masyarakat dari waktu ke waktu. Dan perubahan ini tuh nggak bakal berubah kita, jadi harus terus berubah karena masyarakat kita bersifat dinamis. Selanjutnya adalah perubahan sosial dalam berbagai aspek. Yang pertama ada dalam aspek ekonomi. Kira-kira kalau perubahan sosial di aspek ekonomi di masyarakat sekarang tuh apa? Apa? Dolar naik, tapi lebih ke transaksi sosial nggak sih sekarang tuh kalian? Ya, apalagi Gen Z sekarang pasti pengennya cepat. Peleter, gimana aja kok peleter? Ya, tinggal nge-scan doang kita udah bisa langsung gampang banget buat ngetransaksi uang, dan itu adalah salah satu aspek perubahan sosial di bidang ekonomi dalam bentuk perubahan transaksi. Yang kedua adalah budaya. Nah, kemarin siapa yang nonton Alobank? Ya, dan itu yang langsung temen aku. Kamu nonton. Kira-kira di Alobank itu apa sih yang paling ditunggu-tunggu? Artis ya. Kalau boleh tahu artis itu apa? Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh perubahan sosial dalam aspek budaya. Adanya budaya-budaya luar yang masuk ke dalam budaya kita. Ada budaya western, ada juga budaya K-pop. Dan itu tanpa kita sadarin ya, kita nonton mereka itu kita jadi belajar budaya mereka, kita juga belajar bahasa mereka gitu. Nah, itu adalah perubahan sosial dalam aspek budaya. Dan yang ketiga, aspek politik. Nah, kalau dulu ya kampanye yang mencalonin itu pasti langsung bertemu sama kita gitu ya. Buat mereka mungkin berbincang-bincang, walaupun sekarang juga gitu sih. Tapi sekarang itu ada media digital yang membantu mereka buat nge-branding diri mereka. Biar yang orang yang jauh pun bisa kejangkau sama mereka. Nah, itu adalah contoh perubahan sosial dalam aspek politik. Nah, yang keempat yang terakhir adalah dalam aspek teknologi. Kira-kira apa nih yang sering kalian pakai? Betul. Apalagi Instagram, betul banget. Nah, kecerdasan sosial, kecerdasan buatan gitu ya dalam teknologi kayak AI pasti kan kita pakai mulu ya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalian pasti ngerjain tugas pun pakai AI. Oh, lagi praktekin Surya? Iya. Ya boleh di sini ke depan. Oke. Nah, itu dalam perubahan sosial dari aspek teknologi itu ada
kecerdasan buatan berupa AI yang sering kita pakai. Terus lanjut. Nah, setelah tadi Ibu udah nyampein contoh-contoh perubahan sosial dari berbagai aspek, sekarang kalian boleh ngamatin keempat gambar ini, terus jawab bareng-bareng ya, kira-kira dari 4 gambar ini yang mana perubahan sosial dari aspek budaya. Oke? Udah lihat kira-kira yang mana? Langsung jawabnya barengan ya. 1, 2, 3. 2. Siapa yang jawab 1? 2. Kita lihat ya, jawabannya 1 atau 2. Yeay. Boleh 2 karena di situ ya ada seling-seling kalau nggak salah ranking ya. Terus lanjut lagi. Nah, dari kedua gambar ini Ibu mau 1 orang buat nyampein kira-kira perubahan sosial dalam aspek apa? Ini. Siapa yang mau? Surya katanya Bu. Surya, boleh? Apaan, Bu? Surya tadi nggak ngamatin saya ya? Lagi belajar terus, Bu. Aduh. Yaudah nih, Surya dari kedua gambar ini tuh kira-kira perubahan sosial dari aspek mana nih? Dari aspek ini sih Bu, adanya suatu percepatan penggunaan teknologi dengan menggunakan sistem aplikasi ojek online dari tadinya itu. Walaupun nggak kasihan ke HP ya, tapi dia tetap dengerin apa-apa. Bener banget, ini dari aspek teknologi. Kita lanjut nih, quiz yang terakhir. Nah, dari keempat gambar ini yang mana yang aspek perubahan sosial dari bidang ekonomi? Yang tiga kah? Atau yang kedua kayak tadi? Kita lihat ya satu-satu ya. Bebeknya jadi senang deh. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita ngomongin tentang kesenjangan sosial. Kalau tadi perubahan sosial itu adalah pergeseran dan juga transformasi di dalam masyarakat. Kalau kesenjangan sosial itu adalah ketidakseimbangan yang ada di masyarakat. Dan juga itu memperlebar ya jarak yang ada di dalam masyarakat. Dan biasanya itu terjadi faktor-faktornya itu karena yang pertama adalah perbedaan model ekonomi. Model ekonomi itu apa aja, anak-anak? Pendapatan, kekayaan, modal sosial, jaringan, terus juga relasi. Terus yang terakhir adalah modal manusianya. Jadi manusianya itu perbedaan pendidikan mereka dan juga kesehatan mereka. Itu adalah kesenjangan sosial. Selanjutnya adalah dampak perubahan sosial terhadap kesenjangan sosial. Yang pertama adalah kesenjangan ekonomi. Kemarin dibahas juga kalau dalam kesenjangan ekonomi ini kan banyak tenaga kerja manusia yang udah dirubah ke dalam mesin gitu ya. Kalau kalian pernah ke pusat perbelanjaan yang self-service gitu, udah nggak perlu tenaga kasih lagi, nggak perlu tenaga manusia, itu karena udah diganti oleh mesin. Terus yang kedua adalah kesenjangan pendidikan. Kasian banget mereka harus naik jembatan dulu buat belajar. Kalian gampang ya tinggal datang aja ke sekolah. Nah, itu adalah kesenjangan pendidikan karena ketidakmerataannya itu. Yang ketiga adalah kesenjangan teknologi. Kalau kita sekarang udah ada komputer udah disediain, terus wifi juga tinggal connect, jaringan lancar, aman, sampai main Mobile Legends. Kalau apa itu? Surya Bu. Sudah itu mulai. Surya main game dulu Bu. Dari ibu minum katanya. Nah, kalau mereka di daerah pelosok harus susah gitu ya, jangankan komputer mereka aja jaringan nggak ada. Betul. Jadi itulah yang menyebabkan kesenjangan yang berbagi. Terus yang keempat adalah kesenjangan sosial dan budaya. Kalau kalian lihat tuh dari gambar mereka kayak bodo amat ya, kayak sendiri-sendiri aja gitu. Mereka lebih individualis, mereka nggak peduli sama orang lain. Kalau kita lihat dalam masyarakat kita itu kebanyakan di kereta atau enggak di Transjakarta. Memang kalau kesini naik DJ. Saya Bu. Nah, mereka tuh kayak udah sendiri-sendiri aja kan, nggak ada yang ngobrol, nggak ada apa. Ini adalah kesenjangan sosial dan budaya. Selanjutnya adalah strategi mengatasi kesenjangan sosial. Yang pertama adalah pemerataan akses pendidikan. Kalau kita tadi lihat ya, mereka tuh harus lewatin jembatan yang mungkin gak safe buat diri mereka gitu. Itu kan kasihan banget ya. Mungkin kita bisa membangun infrastruktur untuk meratakan akses pendidikan. Kita bisa ngasih beasiswa buat anak-anak yang berpotensi di bidangnya gitu. Terus yang kedua adalah peningkatan layanan kesehatan. Saya pernah lihat komentar di Instagram kalau ke rumah sakit yang pakai BPJS dan non BPJS itu agak dibedakan dalam perawatan.
Nah, itu agar tidak terjadi kesenjangan itu boleh dilakukan dengan peningkatan layanan kesehatan. Yang ketiga adalah kebijakan pajak progresif dan juga studi, di mana orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, mereka memberikan pajak lebih tinggi daripada orang-orang yang biasa aja, itu buat pembangunan infrastruktur dan juga bantuan sosial kepada orang yang mampu. Nah, yang keempat adalah pelatihan kerja dan juga literasi digital. Jadi pelatihan kerja itu sekarang udah banyak ya. Ada yang pernah lihat pelatihan kerja? Ya. Training apa aja, bidang apa aja? Jahit menjahit. Jahit menjahit, apa lagi? BNB. FNB. Ya. FNB, oke, FNB. Cia. Tujuan dari pelatihan kerja ini gak lain dan gak bukan adalah biar kita bertambah agar kita mampu bersaing di pasar tenaga kerja. Yang kelima, yang lain adalah dukungan terhadap UMKM. Jadi kalau UMKM itu bisa dibikin aja pajaknya biar mereka mendapat agar tidak ada kesenjangan sosial. Oke. Nah, karena ibu dari tadi udah ngomong, ibu mau minta satu orang buat bacain kesimpulan. Boleh Hanum dari tadi udah sempat. Ada dulu, Bu. Bu, jangan Bu. Kesimpulan, perubahan berpola dinamis berpotensi memperlebar kesenjangan sosial di masyarakat. Dampak pertimbangan ini mencakup bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, hingga pergeseran nilai budaya. Diperlukan langkah strategis yang mengintegrasikan kebijakan sektoral pemerintah dan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kerja serta dukungan ekonomi lokal. Tepuk tangan buat Sebelum kita kesini, ibu mau nge-review tugas kalian yang minggu lalu. Kalian kan udah dibuat kelompok ya, dan mengobservasi perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kalian. Mungkin ibu mau satu kelompok untuk menjelaskan, memaparkan hasil pengamatannya. Dan ini kira-kira kelompok berapa ya? Kelompok saya, Bu. Kelompok Bu. Oke, boleh langsung aja. Akbar. Itu mau berdiri, Bu. Berdiri boleh. Bu, selamat pagi Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya ingin presentasikan hasil kelompok kami yang membahas tentang perubahan sosial tuh yang tentang virus yang tadi dikasih. Jadi di sini ada jenis perubahannya tentu yaitu virus, terus ada beberapa faktor yang menyebabkan perubahan terjadi gitu. Pertama faktor internal. Faktor internalnya tuh kan sekarang jadi makin modern ya. Jadi orang-orang kan pasti sukanya yang praktis-praktis gitu. Jadi daripada cuma bayar pakai uang biasa, jadi dibuatlah pembelian produk tulis gitu. Tapi ada juga faktor eksternalnya. Jadi karena waktu itu kita pandemi 2 tahun di rumah dan nggak mungkin ketemu untuk bayar langsung tuh, jadi itu menyebabkan kalau kita tuh mulai masuk gitu buat pakai virus sebagai pembayaran. Tapi di samping faktor-faktor itu ada juga dampaknya. Pertama dampak positif dulu. Dampak positif tentu kita bisa lebih mudah gitu dalam melakukan transaksi, kayak misal jual beli online segala macam, jadi nggak perlu datang ke tempatnya. Tapi ada juga sisi negatifnya, karena kan nggak semua orang punya HP, punya jaringan dan bisa ngetik virus gitu. Jadi takutnya ada kesenjangan dari orang-orang yang nggak bisa pakai virus itu. Seperti itu, Bu. Oke, boleh tepuk tangan buat Ini kelompok gue ngebahas tentang kris, di mana kris ini merupakan inovasi yang bagus ya, yang baik untuk efisiensi waktu dan juga baik di kelompok kita. Tapi kita juga bisa mengikuti agar mereka semua paham sama si kris ini. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Boleh ditutup dengan doa, Surya? Baik, Ibu. Duduk siap ya. Sebelum pulang selangkah baiknya kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Terima kasih juga sudah datang. Mungkin sekian dari Ibu. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Terima kasih.